Gibran pilihan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Menempuh takdir pilihan Allah, bersama-sama baca bismillah. Prabowo Gibran pilihan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sanak saudara mari ajaklah menjemput takdir paling Prabowo Gibran pilihan Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. 2029. Yang pertama, Prabowo Subianto adalah pemimpin paling ikhlas kepada rakyat Indonesia. Kedua, beliau berpengalaman dalam kepemimpinan yang luas, utamanya dalam bidang militer dan politik internasional. Yang ketiga, dekat dengan ulama dan pesantren yang mempunyai program berupa dana abadi untuk pesantren. Yang keempat, memberikan nutrisi gizi kepada anak Indonesia dengan program makan siang gratis bagi anak sekolah, balita dan ibu hamil sebagai bentuk kepedulian. Yang kelima, melanjutkan program pembangunan yang hebat dari Bapak Joko Widodo. Yang keenam, Pak Prabowo adalah Bapak pemersatu bangsa Indonesia. Yang ketujuh, berani, tegas, berbesar hati, serta mempunyai jiwa kesatria. Dan kedelapan, beliau pemimpin yang dapat memotivasi generasi muda untuk maju dan mengambil tanggung jawab mengabdi kepada bangsa dan negara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di jangan goyang-goyang, Gus. Iya, turun. Siap, Gus. Rentang, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir selaku Ketua Umum Majelis Zikir Nurul Waton, yang salam dari Pak Prabowo. Saya sudah menelpon beliau dan beliau menyampaikan salam hormat untuk Kiai Misbah, untuk para kiai yang datang dari berbagai macam daerah, atas semua doa, zikir dan dukungan kepada beliau. Beliau merasa terharu, beliau merasa perjuangannya tidak sendirian. Ada banyak ulama, ada banyak tokoh agama, para kiai, para ustadzah yang terus memberikan doa kepada beliau, dan hari ini diwujudkan dalam bentuk dukungan kepada beliau oleh Majelis Zikir Nurul Waton. Karena itu beliau menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Kedua, beliau menyampaikan permohonan maaf kepada semua yang hadir dan para kiai yang hari ini beliau tidak bisa hadir. Ibu dan bapak yang saya hormati, baru saja kita mendapatkan sebuah dukungan yang luar biasa yang dimaksudkan untuk keberhasilan perjuangan calon presiden kita. Nomor urut berapa, Bu? Nomor urut berapa, Pak? Nomor urut berapa, Bu? Nomor urut 2. Mudah-mudahan dukungan yang diberikan oleh para ulama, para kiai, para asyatid, para ustadzah,
para habaib dari berbagai macam daerah, menjadikan langkah beliau menjadi lebih ringan lagi. Yang kedua, tentu saja ini adalah tanggung jawab yang besar. Beliau ingin dukungan rakyat yang besar yang diberikan pada tanggal 14 Februari nanti sebuah amanat, sebuah beban yang akan beliau pikul. Karena itu doa dari semua pihak, dari para ulama diperlukan. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo bila beliau terpilih menjadi presiden. Yang tadi sudah disampaikan dalam alasan mendukung Pak Prabowo akan menggunakan jabatan ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau bertekad untuk membela orang miskin, untuk membela orang yang terpinggirkan, untuk membela petani, untuk membela pedagang, untuk membela orang-orang yang selama ini tidak menikmati kue pembangunan. Karena itu Pak Prabowo ingin agar mereka semuanya juga memiliki hak hidup yang lebih baik. Karena itu tekad beliau adalah beliau ingin memberi makan siang gratis kepada semua pelajar dan siswa-siswi dan ibu-ibu hamil. Menurut beliau, makan siang gratis dan minum susu gratis adalah cara untuk meningkatkan kesehatan anak-anak kita, cara untuk meningkatkan gizi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadi sehat. Ibu yang hamil bisa melahirkan anak yang sehat dan ibunya sehat. Dengan begitu maka 5, 10, bahkan 15 dan 20 tahun yang akan datang, Indonesia akan dipenuhi dengan generasi yang sehat, generasi yang IQ-nya tinggi, generasi yang otaknya cerdas, dan generasi yang fisiknya bagus. Dengan begitu prestasi olahraganya pun akan meningkat, prestasi di sekolahnya pun akan pinter-pinter. Itulah harapan beliau. Beliau juga akan meningkatkan untuk menjadikan pesantren sebagai basis pendidikan agama Islam, karena akhlak dan budi pekerti akan dibangun dari sana. Karena itu dana abadi pesantren seperti yang diharuskan oleh undang-undang pondok pesantren, insya Allah akan diwujudkan pada saat beliau menjadi presiden. Hal lain yang beliau juga menjadi konsen adalah beliau ingin agar di desa-desa pupuk yang selama ini langka bagi para petani, mungkin kalau di sini nggak terlalu berpengaruh, tapi di desa-desa di mana petani yang tiap hari ke sawah pupuknya tidak ada, bahkan hasil petani selalu merugi. Itulah yang menyebabkan kenapa petani sekarang malas ke sawah. Itulah yang menyebabkan kenapa anak-anak kita tidak mau ke sawah. Maka UMKM kita diberdayakan, termasuk kaum buruh ditingkatkan penghasilannya, PNS dinaikkan gajinya, TNI dan Polri dinaikkan gajinya. Maka itulah salah satu cara yang pendek untuk mengatasi kemiskinan ini. Karena itu doa dari para ulama dan para kiai diperlukan. Beliau juga merasa bahwa hal yang penting juga adalah kehidupan keagamaan kita harus dijaga, kerukunan kita harus dijaga, dan kita harus terus menjaga toleransi di antara kita. Kehidupan agama kita harus terus dimuliakan. Bagaimana pengajian, zikir, sholawatan, yasinan, tahlilan, dan semua bentuk pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja yang tiap hari mengisi kegiatan dengan pengajian harus mendapatkan perlindungan dari negara dan harus mendapatkan jaminan kebebasan dari negara untuk menjalankan keyakinan ibadahnya. Ibu-ibu yang pengajian, apakah itu Sabtu, Minggu, Senin, yang dijadikan referensi oleh ibu-ibu untuk membina anak-anak ibu-ibu di rumah. Pengajian itulah yang dijadikan rujukan oleh ibu-ibu untuk membina cucu-cucunya di rumah. Jangan Islam. Karena itu kenapa? Karena setelah 4 kali sama-sama sebagai bangsa Indonesia, semua adalah saudara kita, pendukung Anies. Semua tuduhan, mungkin ejekan, mungkin apa saja, jawab saja dengan